Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas lagi tentang jangan kehilangan kasih mula-mula. Sekali lagi saya katakan bahwa kehilangan kasih mula-mula itu berarti kita kehilangan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita kehilangan kasih mula-mula, itu dianggap sangat serius dan dianggap bahwa terlalu dalam engkau telah jatuh dan butuh yang disebut dengan pertobatan. Kita baca ayatnya lagi dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi kehilangan kasih mula-mula hanya bisa diselesaikan dengan kita bertobat. Tidak dengan cara lain, bukan dengan melayani, bukan dengan memberi persembahan, tapi dengan bertobat. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena apa? Kasih mula-mula itu sesuatu kasih yang menembus batas. Bukan kasih kepada istri, kepada anak, kepada saudara yang lain, bukan, tetapi kasih yang mula-mula itu kasih Kristus sendiri, yang kita tidak punya, dan kita bisa punya kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat masuk dalam hidup kita. Jadi itu sangat penting dan kita harus miliki. Kenapa saya sebut bahwa kasih mula-mula itu kasih yang bisa menembus batas? Firman Tuhan dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalimat di sini bahwa kasihlah musuhmu itu menggunakan yang disebut dengan agape, kasihnya Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang bisa menembus batas. Artinya bahwa bukan sekedar kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, mengasihi kepada istri dan anak-anak, bukan seperti itu. Tapi kalimat kasih agape adalah kasih yang bisa menembus batas. Dan ini hanya bisa dimiliki atau dilakukan kalau kita memiliki kasih agape. Sebab dikatakan bahwa kasihlah musuhmu. Bukan orang sembarangan musuh ini. Orang yang melukai hidup kita. Orang yang mungkin mengingini kematian kita. Atau mungkin orang yang mengingini kebangkrutan kita. Itu pun Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Di dalam bahasa aslinya bahwa agapelah kepada musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia memiliki kasih Tuhan, kasih agape, dan dia bisa menyalurkan kasih itu kepada sesamanya, bahkan kepada musuhnya, menembus batas. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini harus mengasihi model seperti itu. Karena kalau kita mengasihi dengan kasih yang biasa, kita bisa membenci seseorang. Tapi dengan kasih agape, kita tidak bisa membenci orang. Bahkan orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, orang yang menyusahkan hidup kita, kita harus berbuat baik, bahkan mengasihi. Ini hanya bisa dilakukan dengan kasih agape. Dan kalau kita tidak punya, kita akan membenci orang yang mungkin melukai akan hati kita, menyakiti hati kita, dan lain sebagainya. Dan kita berkata ini manusiawi. Kita sudah kasih Tuhan, kita butuh yang namanya kasih Tuhan, supaya kita bisa menembus batas. Karena kalau kita tidak bisa menembus batas, kita akan sampai pada titik di mana kita membenci. Dan Alkitab dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya ketika kita ini memiliki kebencian di dalam hidup kita,
maka kita kehilangan yang disebut dengan kehidupan kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika Yesus mati di kayu salib. Karena Yesus itu agape dengan kita, itu hilang, itu lenyap di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kasih agape adalah kasih yang bisa menembus batas sehingga kita tidak bisa membenci. Karena kita harus mengasihi musuh kita. Kita bakal berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Dan kalau sampai kita tidak memiliki kasih agape, kita akan sampai pada titik kita membenci. Dan orang yang membenci tidak mempunyai kehidupan kekal. Biarlah saudaraku kasih Tuhan, hidup saudara adalah hidup yang tidak memiliki kebencian. Kalau saudara sedang tidak senang dengan seseorang, lakukan sesuatu yang baik. Lakukan sesuatu yang indah. Bukan lip service, bukan sekedar perkataan, tapi tindakan. Maka kasih Tuhan, agape itu akan tetap ada dalam hidup saudara, dan kehidupan kekal milik saudara dan saya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bila kami memiliki kasih-Mu, kasih agape, supaya kami bisa menembus batas, bahkan titik di mana kami bisa mengasihi sesama kami. Dan kami tidak hidup dalam kebencian, dan kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.